Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-26. Mari kita baca sama-sama. Yang sudah ketemu katakan amin. Amin. Haleluya. Mari kita baca Kisah Para Rasul 11 ayatnya 26. Firman Tuhan bicara, mereka tinggal 1 tahun lamanya sambil di murid-murid itu. Haleluya. Hari ini yang saya mau tanya pertama kali, adakah di sini yang bukan Kristen? Angkat tangan. Ada. Oke. Haleluya. Saya percaya Kristen yang di sini Kristen sejati. Amin. Ya. Siapa yang Kristennya oplosan? Oke. Haleluya. Ya, firman Tuhan hari ini berjudul The Real Christian atau Kristen sejati. Haleluya. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, yang pertama kita akan belajar definisi dari kekristenan. Nah, definisi dari kekristenan apa sih? Kalau kita sering dengar kata Kristen itu apa, saudara? Nah, kekristenan muncul pertama kali dengan kata Kristianismos. Itu dari asalnya bahasa Yunani. Jadi Alkitab yang kita baca itu ada 3 bahasa dasar, 3 bahasa aslinya, yaitu Yunani, Ibrani, dan Aramik. Jadi kata Kristen atau kekristenan itu dasarnya Kristianismos dalam bahasa Yunani. Ya, yang artinya adalah pengikut Kristus. Nah, Kristus sendiri itu berasal dari kata Kristos kalau bahasa Yunaninya, tetapi dalam bahasa Ibraninya disebut Mesaya atau Mesias. Ya. Nah, artinya adalah Tuhan, Mesias atau Juru Selamat. Nah, itu yang kita perlu tahu, saudara. Ya. Lalu selanjutnya, nah, orang Kristen, kalau bicara orang Kristen adalah pengikut Kristus atau orang-orang yang benar, yang dibenarkan karena anugerah. Sama-sama bilang, saya dibenarkan karena anugerah. Saya dibenarkan karena anugerah. Kita baca Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Mari kita baca Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Ya, Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Yang sudah ketemu katakan amin. Haleluya. Firman Tuhan bilang demikian, sebab kamu diselamatkan oleh itu bukan hasil, nah, tetapi pemberian. Nah, perhatikan ayat 9. Itu bukan hasil jangan ada, karena kita ini buatan diciptakan untuk yang dipersiapkan Allah. Ia mau. Nah, ini pengikut Kristus atau orang-orang Kristen, ya, itu diciptakan. Kenapa kata diciptakan? Karena dia dilahirkan baru. Dilahirkan baru itu bukan berarti saudara jadi bayi lagi, enggak. Tetapi kita menjadi manusia baru, menjadi ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Dan saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita pengikut Kristus. Kita orang-orang yang mengikuti teladan Kristus. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usaha. Lalu ayat 10 katakan, kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan apa? Pekerjaan baik. Nah, itu bedanya kekristenan dengan dunia. Kalau dunia melakukan pekerjaan baik supaya
Kalau kekristenan, kita sudah menerima anugerah, kita sudah menerima kasih karunia, sehingga dampaknya, efeknya, kita berbuat baik. Jadi orang Kristen berbuat baik bukan karena aturan. Orang Kristen berbuat baik bukan karena Alkitab suruh kita berbuat baik. Orang Kristen berbuat baik karena anugerah hidup di dalamnya, karena Kristus hidup di dalam kita. Alkitab bilang hidup kita bukan kita lagi, tetapi Kristus di dalam kita. Alkitab bilang roh yang ada pada kita jauh lebih besar dari semua roh yang ada di dunia ini. Artinya apa? Kekristenan harus membuat kita menjadi pribadi yang berbeda. Karena orang Kristen itu sangat berbeda dari dunia. Sekali lagi, kalau orang dunia buat baik supaya, kalau orang Kristen buat baik karena. Amin. Orang Kristen berbuat baik bukan biar kita, ya orang Kristen masa gak baik sih? Gak gitu, saudara. Rumusnya gak gitu. Karena ada damai sejahtera, ada sukacita yang melimpah, sehingga kita berbuat baik, sehingga kita punya belas kasihan. Itulah Kristen sejati. Amin. Nah, orang Kristen punya ciri-ciri. Orang Kristen sejati punya ciri-ciri. Yang pertama, hidup dalam pemberitaan Injil dan menjadi Injil yang terbuka. Nah, kata Injil ini apa sih? Injil berasal dari kata Evangelion yang artinya kabar baik. Dan saudara kalau dengar kata gereja, gereja itu berarti berasal dari kata eklesia. Eklesia itu apa? Eklesia itu berarti dipanggil keluar. Sama-sama bilang dipanggil keluar. Dipanggil keluar dari mana? Kita yang tadinya ada dalam kegelapan, kita yang tadinya ada dalam kegelapan, kita yang tadinya ada di dalam pengaruh-pengaruh dunia, kita yang tadinya ada di dalam kubangan lumpur dosa, kita dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin. Kita buka Yesaya 61 ayat 1 sampai 3. Yesaya 61 ayat 1 sampai 3. Yang sudah ketemu katakan amin. Firman Tuhan bicara demikian, Yesaya 61 ayat 1 sampai 3. Roh Tuhan Allah ada, oleh karena Tuhan Ia telah untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang lemah hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan kepada orang-orang yang terkurung pelepasan dari penjara, untuk memberitakan kaum rahmat Tuhan, dan hari pembalasan Allah kita, untuk hibur semua orang yang bertakwa, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepada kepala dan hati, minyak, untuk pesta gading kain kabut, nyanyian puji-pujian, dan semangat yang kuda, supaya orang menyebut mereka pohon terbangkit kebenaran, tanaman Tuhan. untuk memperlihatkan keagungannya. Nah ini, orang Kristen sejati hidup dalam pemberitaan Injil dan menjadi Injil yang terbuka. Apa sih Injil yang terbuka? Semua orang yang melihat kita memuliakan Allah. Amin. Konkretnya gimana? Semua orang yang melihat kita memuliakan Allah. Contohnya, jangan sampai orang lihat kita, orang Kristen kok gini apa sih? Jangan. Dan di sini nggak ada. Amin. Jadi biarlah orang itu melihat kita, melihat berbeda. Ini orang kok beda banget ya. Ini orang mau dicaci maki, mau diapain aja, dia tetap memberkati, senyum aja gitu. Amin. Nah itu saudara. Amin. Orang Kristen mau kita dicurangi, mau kita dikecewakan, mau kita dihianati, mau apapun yang terjadi dalam hidup kita, mau kita ngalamin masalah, ngalamin tantangan, ngalamin goncangan, tetap suka cita. Orang Kristen cirinya adalah mengampuni. Amin. Amin.
Nah, itulah Injil yang terbuka. Orang Kristen salah satunya adalah ucapannya gak bisa mengutuki orang. Ucapannya selalu memberkati orang. Amin. Kalau kita pelajari Yesus ketika dia disalib, ada gak dia kutuki? Wah, itu tak kutuki, itu yang nyalipin. Ada? Gak ada. Nah, orang Kristen sejati, Kristen itu kita belajar ya pengikut Kristus. Artinya Kristus menjadi teladan dalam hidup kita. Artinya Yesus menjadi teladan dalam hidup kita. Dan artinya ketika kita menjadikan Yesus sebagai teladan, kita harus mencontoh Yesus secara benar. Nah, pertanyaannya, sanggup nggak kita? Enggak, itu sebabnya Yesus mengaruniakan Roh Kudus kepada kita. Amin. Alkitab bilang dalam Kisah Para Rasul 1 ayat ke-8, ketika Roh Kudus tercurah atas kita, maka kita akan menjadi saksi ke Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Ini berkata bahwa Roh Kudus itu memberikan kekuatan buat kita. Roh Kudus memampukan kita untuk kita menjadi Injil yang terbuka. Sama-sama bilang, saya harus jadi Injil yang terbuka. Saya harus jadi Injil yang terbuka. Amin. Amin. Haleluya. Yang kedua, ciri orang Kristen adalah penuh kasih, belas kasihan, tidak menyombongkan diri, tidak suka menghakimi. Kita baca sama-sama ya, 1 Korintus 13. Kita buka 1 Korintus 13. 1 Korintus pasalnya 13, Saudara, ayat 1 sampai 13. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13. Kita buka sama-sama. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Ayat kedua, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ya. Nah, kita langsung lompat ke ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling besar kasih adalah inti daripada kekristenan. Kalau kita belajar, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya padanya tidak binasa melainkan hidup yang kekal. Inti kekristenan adalah kasih. Pertanyaan saya, ada nggak setiap kita yang layak masuk surga? Ada nggak di sini yang merasa, oh saya paling pantas masuk surga, gitu angkat tangan? Nggak ada. Kenapa kita bisa diselamatkan? Karena kasih Allah. Surga standarnya terlalu tinggi. Surga standarnya adalah kudus, suci, tak bercacat celah. Masalahnya setiap kita punya cacat celah. Masalahnya setiap kita selalu punya dosa. Sehingga karena itulah Allah datang dengan kasih menyelamatkan seluruh isi dunia. Alkitab bilang, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Akunya A huruf besar, yaitu Yesus. Orang siapa mau sampai kepada Bapa, gak ada yang bisa tanpa melalui Yesus. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kita belajar bahwa tidak ada orang yang bisa sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Nah, artinya Yesus adalah satu-satunya jalan. Dan kemudian yang satu-satunya jalan ini, saudara, ketika kita percaya Dia, kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita diselamatkan. Dan itulah anugerah pemberian Allah. Alkitab bilang, bukan kamu yang pilih aku, tapi aku yang pilih kamu. Nah, inilah saudara,
Sehingga kita bisa diselamatkan karena dipilih. Dan dasar daripada pemilihan itu adalah kasih. Orang yang mengasihi itu selalu mengucapkan kata-kata berkat. Misalkan anaknya rewel atau anaknya bandel, di sekolah nilainya jelek, ya kan? Nah, lalu orang yang mempunyai kasih, orang tua yang punya kasih, dia akan berkata apa? Anaknya benar-benar nilainya jelek parah nih. Orang yang punya kasih, dia bilang apa? Oh, dasar kamu itu, oh kamu memang begini gitu. Gitu kan? Kamu itu memang on gitu. Gitu kan? Dasar kamu ini anak siapa kamu ya? Gitu kan? Enggak kan? Kalau orang yang punya kasih, dia akan bilang apa? Nah, kamu ini sebenarnya pinter loh nak. Cuman kamu sedikit rajin lagi, kamu pasti bisa. Itu orang yang punya kasih. Lalu kalau orang yang punya kasih dicurangi, dikhianati, apa yang dikatakan? Awas ya kamu, gitu kan? Tak bales, gitu kan? Lalu apa yang dikatakan? Aku melepaskan pengampunan. Bedanya kekristenan dengan dunia, bedanya kekristenan dengan agama. Agama mengajarkan nyawa ganti nyawa, mata ganti mata. Kamu buat baik sama orang yang buat baik. Kalau orang jahat kamu balas, gak ada salahnya. Itu agama. Tetapi kekristenan berbeda. Kekristenan mengajarkan kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi yang menganiaya kamu. Mintalah berkat bagi orang yang menganiaya kamu. Kita disuruh mintain berkat. Jadi kasih yang sejati. Kita tidak mudah menghakimi orang. Karena kasih tertinggi adalah kita saat kita menerima orang lain apa adanya dia, kita terima orangnya, kita beritahukan dosanya kepada Tuhan Yesus, kita minta Tuhan Yesus mengampuni dia. Dan ketika kita terima itu, orang merasa diterima, orang merasa nggak dihakimi. Disitulah karya Tuhan terjadi, disitulah kasih Tuhan dinyatakan. Ada orang-orang yang hari-hari ini di dalam gereja, saudara, itu kan orang ini tuh untuk pecandu narkoba itu, jangan. Itu bekas penjara itu, jangan. Nah, nggak boleh sih. Yesus pemungut cukai itu kalau zaman sekarang koruptor sudah. Dia mau duduk sama-sama koruptor, mau menerima koruptor. Kenapa? Apa dia kompromi? Enggak. Bedakan antara kita menerima dengan kompromi. Kasih terbesar adalah menerima orang lain apa adanya, tetapi enggak kompromi. Amin. Karena dari penerimaan, orang yang merasa diterima baru bisa terbuka. Terbuka adalah awal daripada pemulihan. Bagaimana orang bisa terbuka, bagaimana orang bisa bertobat kalau belum kita udah hakimi? Jangan. Amin. Haleluya. Nah, orang Kristen sejati mempunyai spirit seorang pahlawan. Ucapannya selalu penuh kuasa, selalu memberkati, bukan mengutuki, dan mudah mengampuni kesalahan orang. Nah, mempunyai spirit seorang pahlawan. Seorang pahlawan adalah seorang yang gagah berani. Seorang pahlawan adalah seorang yang terus berjuang. Seorang pahlawan adalah seorang yang tidak gampang menyerah. Seorang pahlawan, dia akan terus berjuang meskipun yang dihadapinya adalah kesulitan dan tantangan. Hari-hari ini
spirit seorang pahlawan ini sangat penting dalam kehidupan kita. Kalau kita pelajari, saudara, hari-hari ini makin ke depan itu makin gak mudah. Tetapi saudara akan melihat ada pembeda yang Yesus mau berikan, ada pembeda yang Tuhan mau nyatakan. Amin. Nah, kita harus mempunyai spirit seorang pahlawan. Seorang pahlawan ketika digoncang, ketika ada menghadapi tantangan, menghadapi badai, menghadapi persoalan, dia tetap maju. Dan seorang pahlawan yang dilihat adalah tujuannya. Setiap kita harus punya tujuan. Sama-sama bilang, saya harus punya tujuan. Apa yang jadi tujuan hidup kita? Kemuliaan nama Tuhan. Kalau kemuliaan nama Tuhan jadi goal dalam hidup kita, maka tujuan kita jelas, dan apapun yang terjadi kita bisa melewati. Amin. Seorang pahlawan, seorang yang gak mudah menyerah. Ada orang-orang yang hari-hari ini mengalami persoalan dikit, mengalami masalah dikit, mengalami goncangan dikit. Udahlah Tuhan, aku give up, aku nyerah aja, udah aku gak sanggup lagi. Hari ini saya mau bilang seorang pahlawan adalah seorang yang terus maju apapun yang terjadi. Seorang pahlawan adalah seorang yang gigih terus berjuang bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Seorang pahlawan gak akan kalah dengan situasi. Ada banyak orang hari-hari ini jual Yesus, ada banyak orang hari-hari ini jual imannya, karena dia gak punya spirit seorang pahlawan. Tetapi buat kita, apapun yang terjadi, meskipun diiming-imingi uang, meskipun diiming-imingi sembako, meskipun diiming-imingi bansos, meskipun diiming-imingi apapun itu, sekali Yesus tetap Yesus. Haleluya. Nah, lalu ucapan yang selalu penuh kuasanya ini bahaya. Alkitab ngomong apa yang kita gemakan, kita makan buahnya. Yang sering terucap dari mulut kita kata-kata negatif atau positif. Kalau kita bilang juga, siapa yang suka tabur, ya kan, menuai. Nah, kalau yang kita ucapkan adalah kata-kata positif, yang kita tuai kira-kira negatif atau positif? Positif. Kalau kata-kata kita negatif, yang kita tuai, okay. Kalau kata-kata kita, oh dasar kamu ini anak nakal ya, kamu ini memang kurang ajar ini. Kira-kira kita tuai apa? Nah, tetapi kalau kita bilang kamu anak baik, kamu tinggal berubah sedikit aja, kira-kira yang kita tuai apa? Baik. Amin. Haleluya. Lalu selalu memberkati. Nah, ini saudara, berkat itu sekali lagi saya selalu sampaikan bahwa berkat itu bukan bicara mengenai finansial semata. Ya, ucapan kita yang membangun itu juga bisa jadi berkat. Lewat perkataan kita orang bisa terbangun. Lewat perkataan kita orang yang tadinya sakit hati dia bisa sembuh. Orang yang tadinya luka dia bisa tertawa. Orang yang tadinya berduka cita dia bisa bersuka cita. Lewat perkataan kita orang bisa mengalami Tuhan. Lewat perkataan kita orang bisa dibangun spiritnya. Lewat perkataan kita orang bisa disemangati. Orang yang mendengar perkataan kita, dia mengalami pembalikan dalam hidupnya, dia merasa diterima, dia merasa punya saudara, ya kan? Itulah perkataan yang memberkati. Ucapannya selalu penuh kuasa dan selalu memberkati. Itu ciri orang Kristen sejati. Dan mudah mengampuni kesalahan orang. Amin. Nah, ini seringkali terjadi di
rumah tangga, saudara, suami istri, susah ngampuni kesalahan. Iya kan? Jujur apa enggak? Jujur apa jujur? Susah mengampuni kesalahan pasangan. Kalau pasangannya salah diingat terus, iya kan? Nah, orang Kristen nggak boleh gitu. Harus mengampuni. Alkitab berkata, saudara, mari kita buka, ini penting, saudara, soal pengampunan ini sangat-sangat penting, saudara. Mari kita buka Matius pasalnya ke-6 ayat 12, 14, 15. Matius pasalnya ke-6 ayat 12, 14, 15. Yang sudah ketemu katakan amin. Matius pasalnya ke-6 ayat 12, 14, 15. Firman Tuhan bicara demikian. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. 14. Karena jikalau kamu Mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan, mengampuni kamu juga. tetapi jikalau kamu Dia mengampuni orang, Bapamu, juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. siapa yang merasa nggak pernah buat salah? Pernah semuanya? Iya. Pernah semuanya. Kira-kira kesalahan kita mau nggak diampuni sama Tuhan? Nah, kalau kita mau diampuni sama Tuhan, kita harus mengampuni. Mengampuni artinya sekalipun kita ingat kesalahan orang itu, kita ketemu sama orang itu, kita lepaskan berkat. Mengampuni ketika kita ketemu orang yang menyakiti kita, menyalahin kita, menyakiti hati kita, mengecewakan kita. Iya kan? Kita lepaskan berkat. Mengampuni itu bukan buat orang itu. Mengampuni itu buat siapa? Diri sendiri. Buat kita sendiri. Haleluya. Ini penting sekali, saudara. Lalu yang keempat, selalu hidup dalam doa, pujian, penyembahan, dan ucapan syukur. Ya. Orang Kristen sejati selalu hidup dalam doa, pujian, penyembahan, dan ucapan syukur. Nah, doa itu adalah nafas hidup orang percaya. Sama-sama bilang sama saya, doa adalah nafas hidup saya. Doa adalah nafas hidup saya. Doa, kenapa dikatakan nafas hidup orang percaya? Karena ketika kita berdoa, kita nempel sama sumber kehidupan kita. Saudara pernah bayangkan nggak ketika ikan dia ditarik ke darat, apa yang terjadi? Saudara bayangkan ikan kan di air nih. Sumber hidupnya air. Kalau ditarik ke darat, nah, nggak bisa hidup. Nah, kalau kucing, ya kan, kucing cemplungin di air, hidup nggak? Nggak hidup juga. Artinya kalau hewan aja harus hidup pada sumbernya, apalagi kita. Kalau kita kira-kira jauh dari Tuhan, bisa hidup nggak? Menghadapi tantangan, menghadapi persoalan, menghadapi pergumulan, bisa nggak kita berdiri? Nggak bisa. Roh kita akan mati. Kita akan nyerah. Amin. Tetapi di dalam kita menghadapi segala persoalan, menghadapi kehidupan kita sehari-hari, ketika kita bangun kehidupan doa, kita akan mulai punya api yang menyala-nyala. Kita akan mempunyai semangat yang menyala-nyala. Kita akan mulai mempunyai spirit yang menyala-nyala di dalam Tuhan. Karena kita dekat dengan sumbernya. Orang yang dekat dengan sumbernya, orang yang dekat dengan Tuhan, maka bukan orang itu cari berkat, tapi berkat cari dia. Amin.
Dan kata berkat itu adalah sesuatu, segala sesuatu yang mendekatkan kita pada Tuhan. Itu. Dan saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita sampai pada poin kesimpulan. Yang pertama saya simpulkan begini. Orang yang real Kristen adalah orang-orang yang benar-benar menerima, mengenal, dan menyatu dengan Yesus secara utuh, bukan setengah-setengah, disertai buah-buah roh atau buah-buah pertobatan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, menyatu dengan Yesus artinya kita menerapkan firman Tuhan, bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalamku. Artinya ada sifat-sifat Kristus yang ada dalam diri kita, dan bukan hanya sifat Kristus. Sukacita kita, damai sejahtera kita, bukan ketika, tapi sekalipun. Saudara bisa damai nggak? Bisa sukacita nggak ketika ngalamin masalah? Saudara bisa sukacita nggak? Bisa damai nggak kalau saudara nggak punya duit? Nah, ini yang perlu jadi pertanyaan kita. Sudahkah kita benar-benar menerima Yesus secara pribadi? Dan ketika kita menerima Yesus, kita menyatu dengan Kristus, kita katakan kita benar-benar mengenal dan menyatu menerima pribadinya Yesus. Ketika kita ngomong itu, damai kita bukan damai ketika, tapi damai sekalipun. Sukacita kita bukan sukacita ketika, tapi sukacita sekalipun. Meskipun kita nggak punya uang, meskipun kita ada masalah, meskipun ada tantangan, ada pergumulan, ada persoalan, tetap damai, tetap sukacita. Itulah orang-orang yang sungguh-sungguh mengikuti Yesus. Itulah orang-orang yang sungguh-sungguh menerima Yesus. Banyak orang yang menerima Yesus hanya tangannya Yesus, hanya menerima pertolongannya Yesus, hanya menerima mujizatnya Yesus. Dan ketika dia butuh Yesus, dia datang cari Yesus, dia minta tolong sama Tuhan. Dan ketika nggak ditolong sekalipun, dia malah salahkan Tuhan. Hari-hari ini banyak orang Kristen yang demikian, saudara. Hari-hari ini banyak orang Kristen yang datang sama Yesus bukan karena dia terima pribadinya Yesus, tetapi dia hanya mau minta berkat dari Yesus. Ada banyak orang yang datang ibaratkan ke sumur, datang ke sumur hanya mau timba air, tapi nggak mau punya sumurnya. Amin. Ketika kita datang pada Yesus, kita terima dia secara utuh, kita terima pribadinya, maka kita akan punya sumber. Sumber. Yesus adalah sumber di atas segala sumber. Yesus adalah sumber kehidupan kita. Yesus adalah sumber damai sejahtera. Karena Alkitab bilang dia sang Raja Damai yang lahir ke dunia. Raja Damai artinya dia membawa damai sejahtera ke dunia. Dan kemudian sumber sukacita. Karena apa? Dia datang membawa sukacita bagi dunia. Pertanyaannya, ketika kita bilang kita benar-benar sudah terima Yesus, ketika kita di hadapan masalah, kita di hadapan persoalan, kita masih damai nggak? Masih sukacita nggak? Nah itu saudara. Doa saya setelah firman Tuhan ini diberitakan, apapun yang terjadi, apapun masalahnya, apapun tantangannya, apapun yang jadi pergumulan kita tetap mengalami damai sejahtera, kita tetap mengalami sukacita. Amin. Amen. Haleluya. Dan kita terima Yesus itu secara utuh. Mau doa kita dijawab, doa kita nggak dijawab, tetap kita terima Yesus. Mau sakit kita disembuhkan, nggak disembuhkan, tetap terima Yesus. Haleluya. Dan terima Yesus itu bukan separuh-separuh, tapi secara utuh, disertai buah roh atau buah-buah pertobatan. Kesimpulan yang kedua, orang yang real Kristen selalu mempunyai kerinduan untuk jiwa-jiwa terhilang bisa diselamatkan dan mempunyai jiwa serta spirit seorang pahlawan.
Saudara kalau lihat kursi di samping-samping saudara kosong, minggu depan jangan bawa jemaat gereja lain. Sepakat ya? Amen. Sepakat Bu Gembala? Ya. Sepakat. Kalau kursi kosong jangan bawa jemaat gereja lain. Terus ngapain? Bawa jiwa yang belum pernah kenal Yesus, bawa ke gereja supaya dia kenal Yesus, supaya dia temukan pribadi Yesus. Amen. Amin. Orang yang sungguh-sungguh bilang dia Kristen, dia selalu punya kerinduan untuk jiwa-jiwa terhilang bisa diselamatkan. Kalau kita nggak bisa nginjil sendiri, kalau kita nggak bisa berkhotbah, kalau kita nggak bisa ngomongin, minimal bawa orang itu ke gereja. Amin. Haleluya. Saya simpulkan yang ketiga begini, orang yang real Kristen selalu dipenuhi dengan kasih, damai sejahtera, sukacita, pengharapan, dan ucapan syukur. Orang yang real Kristen selalu punya pengharapan. Alkitab bilang pengharapan dengan Allah tidak akan pernah mengecewakan. Karena rancangan-rancangannya adalah rancangan damai sejahtera yang penuh pengharapan dan sukacita. Dan yang terakhir, saya simpulkan orang yang real Kristen senantiasa hidup dalam doa, pujian, dan penyembahan. Kita baca Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 sebagai ayat penutup ini. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Mazmur pasal yang pertama ayat 1 sampai 3 yang udah ketemu. Haleluya. Mari kita baca. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Berbagai